Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Nur Aini, NIM E2019-1161 dari kelas Perbankan Syariah 4. Pada video kali ini saya akan mereview 5 materi makroekonomi Islam sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah makroekonomi Islam dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI. Untuk materi yang pertama yaitu tentang perhitungan pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah ukuran dari total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu negara. Data pendapatan nasional yang sudah dicapai dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian negara di masa yang akan mendatang. Terdapat 6 konsep dalam pendapatan nasional. Yang pertama yaitu produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu periode. Dalam menghitung GDP, jumlah pasar, yang harus diperhatikan adalah jangan sampai ada perhitungan ganda atau double accounting. Konsep GDP meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara pada suatu negara, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Untuk rumus perhitungannya sendiri, GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah dengan pendapatan asing luar negeri. Untuk konsep yang kedua yaitu produk nasional bruto. Produk nasional bruto meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara atau nasional selama satu periode. Dalam menghitung besarnya GNP berdasarkan harga pasar, yang harus diperhatikan yaitu jangan sampai ada perhitungan ganda. Dalam GNP ini, hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Untuk rumus penghitungannya sendiri, GNP sama dengan GDP atau pendapatan masyarakat dalam negeri ditambahkan dengan pendapatan asing luar negeri ditambah pendapatan neto dari luar negeri. Contohnya, GDP negara A sebesar 6.500.900 rupiah, pendapatan penduduk negara A yang berada di negara B sebesar 200.500 dan pendapatan penduduk asing di negara A sebesar 325.800. Maka jumlah GNP adalah, untuk rumusnya sendiri kita masukkan GDP-nya sebesar 6.500.900 ditambahkan dengan 200.500 dikurangkan dengan 3.205.800. Hasilnya yaitu diperoleh perhitungan sebesar 6.375.600 rupiah. Konsep yang ketiga yaitu produk nasional neto. Produk nasional neto adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan harga modal sebagai penggantian. Penyusutan bagi peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang dalam proses produksi umumnya bersifat tafsiran sehingga dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Penyusutan adalah berkurangnya barang yang sudah lama karena pemakaian. Untuk rumus perhitungannya sendiri, NNP sama dengan GNP dikurangi dengan penyusutan. Konsep yang keempat yaitu pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI bisa didapat dari NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung dan subsidi. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang beratnya dapat digeserkan kepada pihak lain. Contoh pajak penjualan, pajak impor, biaya ekspor, dan cukai. Sedangkan subsidi adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat. Untuk rumus perhitungannya sendiri,
NNI sama dengan NNP dikurangkan dengan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Konsep yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau personal income. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya. Untuk rumus penghitungannya sendiri, PI sama dengan NNI ditambahkan dengan transfer payment, dikurangkan iuran sosial, ditambah asuransi, ditambah laba ditahan, ditambah pajak perseroan. Dan untuk konsep yang terakhir yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan. Disposable income diperoleh dari personal income setelah dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang beratnya tidak bisa dialihkan kepada pihak lain atau langsung ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri. Contohnya yaitu pajak pendapatan. Untuk penghitungan sendiri, DI sama dengan PI dikurangi dengan pajak langsung. Setelah kita bisa mengetahui bagaimana cara menghitung pendapatan nasional, bisa diperoleh manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Manfaat yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Dalam melakukan perhitungan pendapatan nasional terdapat 3 metode. Yang pertama, yaitu metode produksi. Dalam metode produksi, pendapatan nasional adalah jumlah nilai tambah produk, barang, dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor perekonomian di suatu negara. Perekonomian dikelompokkan menjadi sektor ekonomi dan lapangan kerja. Jumlah sektor ekonomi dan lapangan kerja digunakan untuk keperluan perhitungan pendapatan nasional antar negara dan antar waktu di suatu negara. Dan metode yang kedua yaitu metode pendapatan. Dalam metode pendapatan, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor perekonomian dari suatu negara dalam jangka waktu biasanya 1 tahun. Dan metode yang ketiga yaitu metode pengeluaran. Dalam metode pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang telah dipakai oleh seluruh sektor perekonomian. Untuk mengetahui bagaimana pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam, yang pertama yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebab pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, yaitu penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Nah, untuk sumber-sumbernya sendiri, pendapatan nasional dalam ekonomi Islam diperoleh dari ghanimah, sedekah, infak, zakat, usur, jizyah, kharj, pajak tambang dan harta karun, serta wakaf. Untuk materi yang kedua, yaitu membahas tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi, serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ini adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat.
pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar atau easy money policy. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri yang pertama yaitu mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LS. Yang terakhir, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan moneter yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua yaitu kebijakan diskonto. Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Yang ketiga yaitu kebijakan cadangan kas. Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau cash ratio. Yang keempat yaitu kebijakan kredit ketat. Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C yaitu karakter, capability, collateral, capital, and conditional of economy. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Yang kelima yaitu kebijakan dorongan moral. Bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman pidato dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Pengumuman pidato dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian tingkat suku bunga. Bank sentral dapat mempengaruhi suku bunga dalam mengubah tingkat diskonto. Tingkat diskonto adalah suatu bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Adapun beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, mazhab pertama atau mazhab istihaduna. Pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada, penggunaan uang sangat minim. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perusahaan-perusahaan terhadap penawaran uang melalui diskresioner. Yang kedua yaitu mazhab mainstream. Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah memaksimalkan alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek penumpukan uang karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam yaitu yang pertama nisbatul ihtiyati, yang kedua ihna al-ma'wi, yang ketiga nisbatul ikhraj, yang keempat i'adatus sunadat, kemudian ada as-sukula islamiyah, yang kemudian ada islamic suku, yang ketujuh ada al-istismar al-hukumi, dan yang terakhir ada adatut tasdik. Materi yang ketiga yaitu tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Tujuannya yaitu yang pertama untuk pertumbuhan ekonomi, yang kedua mencegah pengangguran, yang ketiga yaitu stabilitas harga, yang keempat mendorong laju investasi, dan yang kelima mewujudkan keadilan sosial. Terdapat dua jenis kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan ekspansif. Kebijakan jenis ini biasanya diterapkan oleh suatu negara mengalami resesi atau deflasi yang cukup serius untuk merangsang kembali pertumbuhan ekonomi.
Melalui kebijakan ini, pemerintah akan melakukan penurunan pajak atau membelanjakan uang dalam jumlah besar atau bisa keduanya. Tujuannya yaitu untuk membuat konsumen memegang lebih banyak uang, sehingga masyarakat memegang uang lebih banyak, mereka akan membelanjakan lebih banyak pula dan berguna untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu konstruksional. Berbanding terbalik dengan jenis kebijakan sebelumnya, kebijakan konstruksional ini digunakan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Memang aneh kebijakan ini diterapkan karena laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa menguntungkan negara. Namun hal ini tidak berlaku bagi negara yang mengalami tingkat inflasi yang tinggi. Ternyata bukan hanya deflasi yang merugikan, namun inflasi yang terlalu tinggi juga dapat memberikan dampak buruk bagi negara. Kebijakan konstruksional dilakukan dengan memotong pengeluaran negara dan meningkatkan pajak. Adapun komponen di dalam kebijakan fiskal yang pertama yaitu kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu kebijakan yang diberlakukan dalam penentuan fiskal polisi. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang terbesar, baik dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Penetapan kebijakan ini bertujuan menjaga pajak progresif melalui keputusan pemberlakuan pajak. Yang kedua yaitu kebijakan pengeluaran. Kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal dalam negara diatur dalam kebijakan pengeluaran. Pengeluaran modal dilakukan untuk berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya serta membayar kewajiban negara beserta bunga internal maupun eksternalnya. Yang ketiga yaitu kebijakan investasi dan disinvestasi. Agar pertumbuhan ekonomi berada dalam keseimbangan, maka optimalisasi investasi harus ditingkatkan pada beberapa tahun belakangan ini. Arus modal internasional semakin meningkat dan memberikan dampak yang cukup besar. Melalui arus modal internasional, ekonomi domestik dapat diintegrasikan secara baik dengan ekonomi global. Yang keempat yaitu pengelolaan utang atau surplus. Apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah lebih besar daripada dengan anggaran yang dihabiskan, maka negara tersebut mengalami surplus. Namun, jika terjadi kondisi sebaliknya, maka negara tersebut mengalami defisit atau kerugian. Pembiayaan terhadap defisit atau kerugian dilakukan dengan melakukan pinjaman dari pihak asing atau dengan mencetak uang. Instrumen dari kebijakan fiskal yang pertama yaitu ada anggaran belanja seimbang, yang kedua pembiayaan fungsional, yang ketiga anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, yang keempat anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, yang kelima stabilitas anggaran otomatis, dan yang keenam pengelolaan anggaran. Adapun fungsi dari kebijakan fiskal, yang pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, fungsi alokasi. Yang keempat, fungsi distribusi. Yang kelima, fungsi stabilitas. Yang keenam, fungsi pembangunan. Untuk ciri-ciri kebijakan fiskal di dalam ekonomi Islam, yang pertama yaitu pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Untuk fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yang pertama, untuk memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Untuk instrumennya sendiri, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam mempunyai 7 instrumen. Yang pertama yaitu jizyah, ghanimah, fai, zakat, kharaj, nawaib, amwal fa'lah. Materi yang keempat yakni tentang peran dan fungsi dari bank sentral. Bank sentral itu adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Bank sentral adalah lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintah negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara.
Tujuan dari bank sentral yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan ini, nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tugas dari bank sentral itu sendiri dalam berkaitan dengan pemerintahan, yang pertama menyediakan kredit terhadap pemerintah, mengatur kas pemerintah, membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara, kemudian melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah, dan mempunyai hak penuh terhadap pencetakan dan produksi uang, mempunyai hak tunggal terhadap pencetakan uang. Sedangkan tugas bank sentral dalam perbankan, yang pertama menentukan suku bunga, yang kedua sebagai banker, yang ketiga melakukan perkembangan kredit yang sehat, yang keempat melakukan pembinaan semua bank yang ada, yang kelima melakukan pengaturan, pengontrolan, dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran, dan yang terakhir melaksanakan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Sedangkan kewenangan dari bank sentral itu sendiri, yang pertama, untuk melakukan pengendalian moneter, yakni operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Kemudian yang kedua, menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Kemudian yang terakhir, melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan keuangan itu yang dimaksud yaitu kebijakan diskonto, penerapan cadangan wajib minimum, dan pengontrolan pembiayaan kredit. Dan untuk materi yang terakhir yaitu tentang tugas dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan. Apa itu Otoritas Jasa Keuangan? Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan diantaranya adalah perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lain-lain. Terdapat 7 asas dalam Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama yaitu asas independensi, yaitu pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, asas kepastian hukum, yaitu asas yang menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam tugas kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga yaitu asas kepentingan umum, yaitu asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta menunjukkan kepentingan umum. Yang keempat yaitu asas keterbukaan, yakni asas terbuka pada hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara. Yang kelima yaitu asas profesionalisme, merupakan asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan perundang-undangan. Asas yang keenam yaitu asas integritas, yaitu asas yang berpegang teguh pada nilai moral dalam tiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan. Yang terakhir adalah asas akuntabilitas, yaitu asas yang menerapkan setiap kegiatan dan hasil akhir setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Tugas dari Otoritas Jasa Keuangan itu yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, baik sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor akuntansi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugas pengaturan, di antaranya yaitu yang pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, yang ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, yang keempat, menetapkan peraturan tentang pengawasan di bidang jasa keuangan, yang kelima, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK, yang keenam, menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan
perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang ketujuh, menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan pengelolaan statuer pada lembaga jasa keuangan. Yang kedelapan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Dan yang terakhir yaitu menetapkan peraturan tentang tata cara pengenaan saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Sedangkan wewenang OJK untuk menjalankan tugas pengawasan yaitu yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dijalankan kepala eksekutif, kemudian melakukan pengawasan pemeriksaan penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain pada lembaga jasa keuangan, pelaku maupun penunjang kegiatan jasa keuangan. Yang keempat, memberi perintah tertulis pada lembaga jasa keuangan ataupun pihak tertentu. Yang kelima, menunjuk pengelola statuer. Yang keenam, menetapkan pengelolaan statuer. Yang ketujuh, menetapkan sanksi administratif pada pihak yang melakukan pelanggaran pada Perpu di bidang jasa keuangan. Dan yang terakhir, memberi maupun mencabut seperti izin usaha, izin orang perseorangan, efektivitas pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lainnya. Demikian review 5 materi makroekonomi Islam dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat dan menjadi ilmu yang berbarokah untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.